Shalom Bapak Ibu yang kekasih, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Roma 8 ayat 12. Kitab Roma 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Hari ini saya mengajak kita bersama merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema. Hidup adalah membayar hutang. Mungkin Bapak Ibu memandang saya dari layar HP atau laptop saudara sambil tersenyum dan berkata, tapi saya tidak punya hutang. Bapak Ibu yang kekasih, tahukah kita saudara bahwa setiap makhluk ciptaan Tuhan, kita semua adalah orang yang berhutang kepada Allah. Dalam mentaati Dia dengan segenap tubuh, jiwa dan kekuatan kita. Tetapi ketika kita melanggar setiap perintahnya, itu membuat kita berhutang keadilan kepada Dia. Karena setiap konsekuensi dari pelanggaran atau dosa-dosa kita, maka ada hukuman di baliknya. Upah dosa adalah maut. Karena itu kitab Wahyu 12 ayat 10 menuliskan bahwa pendakwa kita, yaitu iblis, siang dan malam mendakwa kita atas segala apa yang kita perbuat, yaitu pelanggaran kita. Tetapi puji Tuhan saudaraku, sekali lagi, puji Tuhan, sebagai orang percaya, Kristus sudah membayar segala surat hutang kita. Kolose pasal 2 ayat 14 di sana dituliskan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak punya hutang keadilan lagi kepada Allah, karena Kristus sudah menebus kita. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Saudara bisa baca itu dalam 1 Petrus pertama ayat 18 sampai 19. Jadi jika demikian saudara, setelah dosa kita sudah dibayar dan kita tidak berhutang keadilan lagi, tetapi tahukah kita bahwa pada saat itu justru kita memiliki hutang yang berlipat kali ganda kepada Allah. Hutang apakah itu saudara? Yang pertama adalah hutang kasih. Saudara tentu tahu bahwa karena kasihlah saya dan saudara bisa memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita punya hutang kasih kepada Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, bukan pada saat kita hidup benar. Justru kasih Allah itu ketika dalam keberdosaan kita. Karena itulah Dia mengutus putranya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Untuk itulah saudara, Yesus memberikan hukum yang terutama, bukan hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, tetapi juga kita mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi karena kita sudah menerima kasih Allah, maka Allah mau kita juga mengimpartasikan kasih itu kepada orang lain. Kita berhutang kasih kepada Allah. Karena itu membayar hutang kasih itu, kita menyatakan kasih kepada sesama kita. Karena itulah dalam Yohanes 13 ayat 34 Yesus mengajarkan, aku memberikan perintah baru kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain sama seperti aku mengasihi engkau. Jadi mari nyatakan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita, karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Hutang kita yang kedua adalah hutang apa saudara? Anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Kita sudah terima pengampunannya. Kita yang harusnya dihukum menjadi diselamatkan. Kita menerima anugerah pengampunan itu. Karena itulah Yesus mau. Dia mengajarkan kepada kita doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Bahkan diperjelas di ayat 14 sampai 15. Di sana Yesus berkata bahwa karena barang siapa yang tidak mengampuni saudaranya, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuninya. Demikian juga sebaliknya, saudara. Waktu kita mengampuni orang lain, maka Bapa juga di sorga mengampuni kita. Artinya apa? Kalau kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita berhutang anugerah pengampunan kepada Tuhan, dari Tuhan, maka kita pun harusnya, sepatutnya lah menyatakan pengampunan itu kepada orang lain. Sehingga kita tidak perlu bertanya berapa kali kami harus mengampuni. Yang Tuhan mau adalah kita mengampuni, dan terus mengampuni. Dan yang terakhir, saudara, hutang kita yang terakhir adalah hutang pada kuasanya yang memelihara kehidupan rohani kita. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan, oleh anugerah Tuhan kita diberikan kekuatan. Untuk apa, saudara? Supaya hidup kita tak bercacat celah di hadapannya sampai kedatangan Dia untuk kali yang kedua. Artinya, saudara, Tuhan selalu mau supaya hidup kita dipulihkan. Kita punya hutang bahwa Tuhan sudah memelihara hidup saya dan saudara. Karena itulah 1 Petrus pasal 5 ayat 18 berkata, bersadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis sama seperti singa yang berjalan berkeliling dan siap untuk menelan setiap orang. Artinya, saudara, iblis senantiasa mendakwa kita. Iblis berusaha untuk menjatuhkan saya dan saudara. Tetapi Tuhan memberikan kita kuasa pemeliharanya. Lalu apa respon kita? Karena kita berhutang kuasa ke pemeliharaan Tuhan, maka yang Tuhan mau adalah, mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan selanjutnya dikatakan, supaya kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi kita perlu berubah. Saudara, untuk membayar hutang kasih kuasa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, maka hidup kita ini pun harus dikuduskan. Hidup kita ini harus berubah kepada kesempurnaan, mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Sekali lagi, saudara, saya menutup akan renungan ini. Ingat, setiap hari kita ingat, kita punya 3 hutang kepada Tuhan. Kita punya hutang kasih. Karena itu mari mengasihi orang sesama kita tanpa memandang suku, bahasa, latar belakang budaya, sosial, apapun juga. Kita mengasihi sesama kita sama seperti Tuhan sudah mengasihi saya dan saudara. Hutang kita yang kedua adalah hutang. Kita berhutang akan anugerah dan pengampunan Tuhan. Karena itu mari ampuni, kasihi orang tanpa batas, saudara. Dan yang terakhir adalah kita punya hutang akan kuasa pemeliharaan Tuhan. Mari bawa hidup kita yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian, dan bersama dengan Kristus kita akan cakap untuk menanggung segala perkara. Haleluya. Amin.